Justru yang istri-istri itu di rumah, dia kan gitu. Nah, saya tanya, punya bukti nggak? Kita kan nggak bisa ngomong tuh, asal ngomong saja nanti debat kusir. Ini udah setengah dari pemakaian anak-anak. Anak-anak pakai apa 30 juta itu? Makan apa? Di sini ada di bawah 200 dari bukti kami ini baru 1 kali ya. Dari bukti yang Ya dari setahun. Data dan fakta yang berbicara, bukan cuma omongan doang. Kebenaran itu diungkapkan memang akan menyakitkan bagi orang-orang yang mencoba menyimpangi kebenaran itu dan menutupi kebenaran itu. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gua Kira Apli. seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral, ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu sekarang juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tonton juga sampai habis loh, karena ini panas banget Bang Adi. Ya, ternyata ya pihak dari RO udah datang langsung ke podcast Akhirnya nih. Dan yang cukup menarik dari podcast ini menurut gua ya, ada pembahasan. Ternyata rata-rata itu rincian bulanannya ternyata di atas 100 atau 200. Sebenarnya kemarin Densu pun kan sempat nanya tuh ya. Iya. Penasaran nih, kita langsung lihat aja ya. Let's play. Kan pada waktu podcastnya S di tempat ini. Salah satunya misalnya adalah mengenai masalah saya itu kalau misalnya bertengkar, ya namanya mana ada perkawinan yang ada pertengkaran jadinya kan. Ketika bertengkar itu saya nggak mau pertengkaran itu di depan anak-anak. Artinya kan kalau nggak mau bertengkar di depan anak-anak kan untuk menghindari anak-anak melihat dan mendengar. Iya. Tapi faktanya ya seperti yang kami tunjukkan kemarin itu. Jadi kondisi seperti ini gak berubah terus semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Jelas kan? Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, jadi di ruangan tertutup ini kayak begini apa yang? Emang ada nih semua orang? Ada suatu pertengkaran yang kelihatan sekali kan bagaimana S ini teriak-teriaknya sedemikian keras di dalam rumah itu. Iya, benar. Yang akhirnya membuat satu rumah itu terbangun, satu rumah itu akhirnya keluar kan begitu. Yang aku ada lihat itu. Ya, yang Minola kasih lihat kan. Betul, yang dianya nggak bisa didiamkan. Dan kalau menurut Ruben ya begini. Jadi jangan bilang saya yang artinya itu dibilang suka marah-marah yang membuat anak-anak jadi takut sama saya. Karena dalam keluarga itu kan pasti ada pembagian, ya kan nggak bisa dua-duanya suami istri marah sama anaknya atau sayang sama anaknya, itu bukan pendidikan yang bagus kan gitu. Jadi betul. Kami juga seperti itu Bang, dia bilang. Jadi bagian misalnya ada sesuatu pasti dia bilang, lu tegur tuh anak kamu gitu. Jadi saya bagian negurnya, nanti dia yang bagian menenangkannya dan memberikan nasihat. Jadi selalu seperti itu. Tapi pola saya untuk menegur anak-anak itu tentu pasti ada suatu standar yang tidak mungkin saya artinya itu histeris lah seperti itu. Justru yang histeris itu di rumah, dia kan gitu. Nah, saya tanya, punya bukti nggak? Kita kan nggak bisa ngomong tuh asal ngomong saja nanti debat kusir. Dia bilang ada, kita bilang tidak ada. Kita bilang ada, dia bilang tidak ada, tapi nggak ada, sama-sama nggak ada bukti. Ini kan namanya debat kusir, ya. Namanya pembodohan juga kepada masyarakat. Nah, ini belum dikeluarkan. Buktinya video Bukti yang kemarin itu ya, video itu. Ada ya. tadi. Iya, video Nah, itu. video itu sebenarnya kejadian jam berapa itu kalau keterangannya? Itu malam ya. Itu bukan Bulan atau itu ketika mereka masih terikat dalam perkawinan. Oh, masih. Ya karena kan tentu kan pertengkaran itu ada anak-anak kan, karena Ruben masih satu rumah dong. Kalau udah tidak satu rumah lagi kan nggak mungkin ada pertengkaran yang artinya itu yang pertengkaran lagi. Cuma kalau dilihat di video yang ada tuh Onyo ada sih. Ada Onyo ada. Terus kayaknya ada ibunya si. Ada keluarga Tapi juga. anak kita nggak ada lihat tuh. Ya karena anak-anak mungkin sudah ada di dalam kamar dan mungkin juga tidak berani keluar kan gitu artinya. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya tidak terlihat dalam kamera itu. Onyo keluar karena Onyo kan sudah besar kan begitu artinya. Tapi apapun juga, kita kan lihat dalam tayangan itu kan beberapa anggota keluarga yang di atas kan turun. Iya ada tuh. Nah turun. Ya, ada dilihat. Kan nggak mungkin artinya itu seluruh keluarga yang ada di atas dengar, anak-anak nggak dengar. Karena dia sendiri bilang, Ruben pernah marah yang sempat membuat anaknya terbangun. Di sini, terbangun loh. Ini kok kejadiannya kok justru berbeda dengan apa yang fakta yang sebenarnya. Itulah makanya kami menunjukkan video itu. Sekali lagi mohon maaf, bukan ingin memojokkan, bukan ingin mempermalukan siapapun, tapi seperti yang sering saya katakan bahwa kadang-kadang ketika kebenaran itu diungkapkan memang akan menyakitkan bagi orang-orang yang mencoba menyimpangi kebenaran itu dan menutupi kebenaran itu. Kalau menurut gua sih ya, ini judulnya rencananya mau memojokkan orang lain, ya malah dianya yang duduk di pojokan sendirian sekarang ya. Kasian banget itu ya, jujur kasian banget sih. Tapi ya di sini kan semakin jelas ya, dan ternyata benar ya yang kemarin dugaan kita kan, memang di CCTV itu salah satunya ada Onyo juga. Iya, yang kelihatannya untuk menenangkan gitu ya. Tujuannya itu masuk akal sih menurut gue ya, dari statement yang diberikan Bang Minola sih ya. Ya kalau Onyo yang keluar ya wajar, dia juga kan memang sudah dewasa lah bisa dibilang. Betul. Kalau anak-anak nggak ada di kamera ya kemungkinan ada khawatir atau takut gitu karena tiba-tiba dia teriak-teriak marah-marah kayak gitu. Iya betul. Kita lanjutkan. Let's play.
Jadi Ruben, ini aku tangkap. Jadi Ruben merasa bahwa kalau komunikasinya masalah uang lancar, Ya, gitu ya. Iya, 30 juta kirim. Kalau masalah anak tidak lancar, gitu ya. Iya, ya. 30 juta kirim ke S itu misalnya. Ruben tanya, 30 juta ini udah setengah dari pemakaian anak-anak. Anak-anak pakai apa 30 juta itu? Makan apa? Di sini ada. Jadi maksudnya kalau anak-anak jajan saya harus pakai bill. Kalau anak-anak minta duit saya harus pakai bill. Bukan begitu. Maksudnya perinciannya, penggunaannya. Tapi tetap ini nggak pernah dikasih. Karena jangan sampai ya Ruben khawatir Penyalahgunaan. itu salah satu. Tapi yang paling penting ini, kalau dia jalan-jalan sama anak-anaknya, tiba-tiba anaknya bilang mau makan ini, mau beli ini, terus kemudian mamanya keluarin kartu kredit mamanya, digesek, anak-anak berpikir mama gua baik, bayarin semuanya. Ruben hanya ingin memastikan. Kesannya mamanya yang bayar. Ruben hanya ingin memastikan. Anak-anak tahu nggak? Kalau itu uang papanya. Ada peran papanya juga di situ. Iya. Karena kalau misalnya anak-anak tahu bahwa dari awal papanya juga memberikan hal yang seperti ini untuk dia, nggak mungkin kan anak-anak itu jadi artinya itu kayak seperti berjarak dengan papanya. Anak-anak kira-kira tahu nggak? Perlu dipertanyakan. Oke. Karena kalau menurut pernyataan dia kan anak-anak hanya tahu apa yang dilakukan oleh Ruben dan kuasa hukumnya yang membuat dia sedih. Padahal ini di ujung. Tapi dari pertama terkait dengan masalah semua hal termasuk Chong dan yang Jing itu, ini kan tidak pernah disampaikan bahwa ini juga membuat anak-anaknya sedih. Sedihnya kan hanya di ujung. Nah, yang dikomentarin karena kita dianggap memojokkan karena ingin membuktikan bahwa tidak seperti apa yang dia katakan tentang rumah. Ya, mengenai masalah fakta-fakta pentransferan itu. Ya. Ya, dan dia bilang itu tidak beretika. Nah, saya makanya sampaikan, etika itu kan bicara mengenai masalah perilaku. Iya betul. Attitude. Makanya ketika saya membuktikan, saya sudah bilang, mohon maaf sebelumnya. Bukan ada maksud apa-apa, tapi ini adalah demi kepentingan pembuktian. Iya, katanya nggak disensor-sensor. Kalau disensor, nama ditutup, rekening ditutup, orang akan bilang, bisa-bisanya Bang Minola aja itu. Bisa-bisa. Itu kekhawatiran Mbak Minola. Ya, itu bisa untuk hal-hal yang lain. Dipikir Mbak Minola Ngarang-ngarangnya. Itu kan, makanya pembuktian itu kan harus terbuka dan jelas. Cuma ada yang menyoroti itu Iya. masalah etika. Loh, etika kan perilaku. Makanya saya sudah bilang, saya mohon maaf dulu. Nah, harusnya, karena saya sudah bilang ini dikirim ke ayahnya S gitu, teman-teman media ya harusnya dengan bijak blur dong. Masa saya yang memblurnya? Media yang ngeblur. Iya, kan begitu. Jadi, dan saya sudah minta maaf. Itulah bicara masalah perilaku dan attitude, etika. Tapi kan ini ada masalah yang lain, itu masalah hukum. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah pembuktian secara hukum, maka ada ajas kebebasan melakukan pembuktian. Yang penting ada due process, ada yang namanya fair trial, dan ada yang namanya relevansi. Loh, due process atau fair trial, loh jelas ini kan ada koneksinya karena dia bicara tentang rumah. Kami harus membuktikan. Nah, sekarang masalahnya buktinya itu ada nggak relevansinya dengan apa yang disampaikan oleh dia? Ada relevansinya. Jadi secara hukum ini tidak melanggar ajas pembuktian. Secara etika saya sudah minta maaf dan saya tidak mau menutup-nutupi karena saya takut dianggap merekayasa bukti. Nah, sekarang tinggal teman-teman media yang mendistribusikannya ya kalau memang menurutnya dia apa-apa ya tinggal dikaburin. Jadi artinya itu bicara mengenai masalah etika bermedia kan begitu artinya. Tapi kalau sebagai lawyer dalam hal pembuktian kan harus terang benderang. Karena itu juga dibahas sama netizen tentang etika Bang Minola. Maaf ya Bang ya. Nggak ada masalah. Saya orang ini saya terbuka berdasarkan sekali. dari Iya, nggak netizen ada masalah. aja. Bahwa ketika Abang kemarin ngeposting masalah video itu secara etika itu privasi dan itu sudah izin Sarwenda atau belum? Oh, saya nggak ada loh. Nggak ada artinya itu memposting video. Nggak ada. Saya kalau menunjukkan mengenai masalah pentransferan itu hanya menunjukkan ke teman-teman media yang bertanya benar nggak Bang? Dan saya bilang nggak benar. Bukan yang video yang ribut di rumah. Ribut di mana? Yang ribut di rumah. Yang kemarin. Ribut sama Mas CCTV ini ya. Dia tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Karena itu ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu bang dan semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Jadi kalau dia bilang tidak pernah. Ruben bilang ini sebagai landasan bagi kami Untuk mengcounter. untuk mengcounter itu. Nah, sekarang kalau bicara masalah etika, maka banyak sekali proses pembuktian di persidangan maupun luar persidangan tidak akan berjalan karena semuanya harus seizin dari orang-orang yang akan dibuktikan. Maka nanti orang bilang, kamu udah ada izin nggak bagi saya kamu mempublikasikan temuan-temuan kamu di rumah saya? Ya. Kan ini kan akan jadi seperti itu. Tapi kalau tujuannya bukan mencemarkan nama baik, tujuannya bukan untuk kepentingan yang di luar hukum, saya kira ini harusnya sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena kalau misalnya kemudian nanti sikit-sikit ada izin karena ada saya di situ, berarti tidak boleh dong bukti-bukti yang memang itulah bukti hukum yang Untuk meyakinkan publik. iya kan nggak bisa dong. Nggak bisa dikeluarkan. Nggak bisa dikeluarkan. Gitu. Nah, berarti buat apa dong ada media? Cuman nggak fair kata netizen kalau abang juga nggak jelaskan di dalam itu sebenarnya abang ngeluarin untuk poin yang tadi. Abang juga harus jelasin netizen. Itu. Jelasin itu kenapa mereka berantem. Itu kan maunya netizen. Iya punya netizen. Tapi kan lawyer kan tidak bisa bekerja, bertindak berdasarkan kemauan netizen. Iya sih. 10 netizen, 11 keinginan.
Yang mana yang lu mau ikutin, Den? Maka pengacara itu harus independen, tetap yang dia lakukan menurut tata cara bagaimana ingin memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Bukan untuk memuaskan keinginan dari netizen. Iya, cuma kan jadi efek domino ya Bang ya. Oh, itu kan risiko. Resiko ya, Bang. Mana ada pekerjaan yang nggak ada risikonya? Iya, karena di dalam video itu pasti orang akan nyorot, kenapa ya sampai mereka berantem? Pasti ada begitu juga ke sana. Artinya kan begini, dia kan juga nggak pernah bilang bahwa pada waktu itu, kecuali saya marahnya karena ini nggak ada. Dia cuma bilang setiap pertengkaran. Berarti yang menjadi topik utamanya kan pertengkaran. Iya, Bukan kenapa dia bertengkar. iya. Saya selalu bla 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 bla. Berarti yang mau kita counter, benar nggak sih kalau setiap pertengkaran itu perilakunya seperti yang dia sampaikan? Kan ini yang perlu kita buktikan, yang perlu kita sanggah. Iya. Maka kan cukup dong kita hanya menampilkan video bagaimana perilaku dia kalau Itu kan bertengkar. satu video, nggak ada beberapa video. Iya benar sih itu. Karena pihak dari SW juga kan Iya. waktu kemarin itu tidak menjelaskan rata-rata misalkan pemicunya apa atau Nggak alasannya ada. apa gitu. Tapi Nggak ada lebih penjelasan. pada saat pertengkaran itu bikin anak-anak bangun Iya. gitu. Anak-anak jadi tahu ada masalah berantem Betul. kayak gitu kan. Dan menurut gua ya di sini jelas loh, Bang Milo itu hanya membukakan fakta-fakta atau bukti-bukti. Dan menurut gue ya sah-sah saja ya tanpa ada seizin dari SW. Kalau misalnya bukti-bukti itu harus ada izin dari orang-orang yang ada di situ, sebenarnya kan udah cukup menurut gue ada RO. Dan di sini juga tujuannya jelas untuk meluruskan statement dari SW. Betul. Jadi kalau sekarang tuh bukan adu bukti ya. Ya. Tapi antara bukti dan katanya. Itu tepatnya. Lanjutkan. Let's play. Pergi kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama Ruben. Ya. Yang tadi jelaskan. Ya, dengan syarat, ada syaratnya. Ya. Pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu dengan ya kepada pihak pertama Ruben dengan mendiskusikan terkait biaya-biaya tersebut. Ini kan nggak pernah ada. Jadi kita bilang mulai dari perincian pemakaian kartu kredit mana, terus kita tanyakan juga biar kita tahu real cost monthly-nya itu berapa yang harus dikirimkan. Dia tidak pernah mau kasih perincian, dia tidak pernah mau jawab tentang berapa real cost-nya itu. Terus kemudian artinya kan kita yang disuruh menerka-nerka. Paham, kalau aku itu paham. Paham, sampai situ paham. Ya. Cuma maksudnya, kenapa korbannya akhirnya berhenti menafkain selama 6 bulan? Karena dia belum menyampaikan berapa biaya real anak-anak dan mendiskusikannya. Yang tadi itu. Iya. Karena kalau menerka-nerka, kita sudah pernah coba, Ruben sudah pernah coba. Transfer aja lah dulu 75 juta sesuai dengan pokok anak. Betul ya? Iya. Ini ada 70 ya. Nah, kenapa Koruben dari awal dia tidak, maksudnya kalau dia merasa ini terlalu besar, kenapa dia tidak permasalahkan aja dari awal ya? Kan dipermasalahkan. Apakah memang sebesar itu kebutuhan anak-anak? Mana perinciannya? Tapi kan tadi kan Ributnya itu karena ya berdebat tadi, nggak mau tanya-tanya tentang hal ini. Nanti akhirnya implementasinya anak-anak nggak bisa ketemu karena ujian lah, ada lomba, ada ini kan begitu. Korubennya merasa dipersulit karena masalah. Iya, tapi kita kan tidak pernah bilang kita dipersulit. Cuma kita bilang mana hak kami untuk bertemu dengan anak-anak. Kan hanya itu bahasanya kita. Tapi korubennya merasa dipersulit atau tidak? Itu dulu. Artinya gini, merasa bahwa dia tidak dipermudah. Sama aja dipersulit. Loh, beda dong. Beda. Beda dong. Dipermudah, Kalau dipersulit. dia kan dipermudah. Nah, kan gini, kalau misalnya dipersulit kan itu kan artinya kan dari sana persoalannya. Terus yang kedua, aku nangkepnya dari postingan Koruben itu diawasin. Loh kan memang diawasin. Iya. Itu kan bukan Kenapa diawasin kan pertanyaannya gitu. Makanya nggak bingung. Jadi itu kan juga di momentum ketika ada corruption ballet itu kan. Ballet itu ketemunya cuma pada waktu break sebentar. Dia sama anaknya. Yang ulang tahun itu kan? Itu di acara ballet itu. Oh, yang di acara ballet gitu. Terus Koruben kan membahas tentang masalah dia dipersulit, bukan dipersulit ya, masalah dia ulang tahun anaknya. Koruben itu waktunya itu kan kerja. Bukannya dicari waktunya Koruben juga enak, tapi ini tiba-tiba jadi dadakan, gitu betul ya? Nah, menurut keterangan Arwenda di sini, dia kasih lihat bukti, saya udah nanya dari berapa waktu yang lalu, nggak mendadak gitu. Dijawab nggak? Sama Koruben nggak dijawab. Ke nomor yang mana yang di chattingnya? Yang dia jarang jawab itu. Kan di situ saja. Karena di sini kan ada ini. Ya. Kenapa Koruben nggak jawab? Nggak jawab. Ya karena memang kan nomor itu kan mungkin sudah tidak lagi di. Tapi ada nanti dia jawab di situ, Bang. Nah, Saya juga bingung juga. Mungkin lama. Artinya kan ada nomor yang kita pegang, Den. Iya. Pasti dia juga seperti itu. Ada yang nomor yang memang itu sehari-hari dia. Intinya lagi saling bete kali ya. Ada satu nomor yang mungkin ya, Paham, ada. Jadi kenapa ke nomor yang itu gitu loh. Gini loh, Bang, maksudnya kan kalau di WA aja tuh dia balas tapi lama. Kalau penting dan saya tahu misalnya orang yang mau saya hubungin itu nomornya ada 2, saya akan kirim kedua nomor tersebut. Iya, jadi ini salah satu pengennya ada inisiatif tuh kalau Ya, yang aku tangkap begitu. Ini kan sudah inisiatif, Den. Iya.
jawab liburan kapan? Ini kan Ruben sudah ada inisiatif kan, tapi jawabannya nggak pernah nyambung. Nah ini ada nih, Aduh. ya bahwa mereka bahwa dia ini Iya, iya. ke nomor yang satu lagi tuh ada tuh tanggal 20 Juni, terus kemudian ada lagi tuh tanggal 3 Juli. Bisa nggak kita ambil kesimpulan masalah komunikasi ini bahwa dari pihak Ruben itu merasa bahwa kalau gua nih komunikasi sama lu masalah uang, lu cepet. Tapi kalau masalah anak, lu lama. Bisa nggak diambil begitu kesimpulan? Ya itu kan bebas orang menafsirkannya seperti apa. Kalau dari abang seperti itu atau enggak? Sebenarnya kan gini, kita kan tidak pernah mempersoalkan mengenai masalah uang itu. Uang itu muncul karena kita Ruben merasa dia digiring tentang debt collector itu bahwa dia sudah dalam keadaan tidak memiliki kemampuan. Itu yang pertama. Walaupun sebenarnya debt collector itu memang ada ya bang. Kalau yang pertama kan kita nggak tahu, ya apakah debt collector itu memang yang nyuruh leasing yang 3 hari telat itu atau orang kita nggak tahu. Tapi memang kita punya tanggungan leasing yang ada. Memang ada. Itu kita udah sampaikan juga dari awal-awalnya. Oke, Kita nggak berarti kan memang ya. ada pinjaman yang dilakukan oleh Ruben dalam bentuk leasing gitu kan. Di tahun ini kan masalahnya di tahun 2025 nih. Ya, itu udah Tapi clear. yang Ruben keberatan adalah jangan gua di framing kesannya gua mendadak bangkrut Nah, gitu. jadi maksudnya. itulah makanya kita muncul-munculkan. Jadi gini, Iya. ini di tanggal 3 Juli 2025, jadi dari sejak tahun 2025, dia udah tahu kok nomor itu. Makanya Ruben nggak tandain. Iya. Jadi kenapa kok mendadak lupa dia di tahun 2026 ada nomor ini? Iya. Oh. Jadi ini cuma masalah masing-masing. Jadi gitu. masalahnya kan gampang, Iya, simpel. iya. Ya kembali ke akta 39. Iya, iya. Ya, berikan hak Ruben 3 hari berkumpul bersama dengan anaknya. Ya, lakukan terkait dengan masalah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak seperti pasal 1 ayat 4 ini. Disampaikan dan didiskusikan. Ya, sehingga akhirnya setiap bulan itu kan ada fee cost, Ruben tahu berapa yang harus transfer. Jangan hari ini 243, bulan depan 68, mempersiapkan ini pun susah, Dan kalau misalnya tiba-tiba berubah-berubah. Tapi benar ya kata Sarwenda nggak semuanya 200, ada juga yang di bawah 200. Ada tapi, mana yang lebih sering di bawah 200 atau Di bawah Yang 200 atau dari di bukti atas kami ini baru 1 kali deh. dari bukti yang bapak? Ya dari setahun pentransferan itu yang ada di Setahun, sini oke. baru 1 kali kalau nggak salah yang di bawah 100 nilainya di bawah 200 nilainya 187 juta. Di bawah itu nggak ada? Nggak ada. Dalam 1 tahun itu? 187 juta, selebihnya 220, 243, 263. Oke. Besar juga ya? Dan kenapa Ruben yang nggak stop aja dari awal kalau dia merasa itu berat? Kan dia merasa bahwa ini semua kan atas nama anak. Kan selalu kan ini anak kamu, anak kan begitu. Iya. Kamu support anak-anak. Jadi kan Ruben nggak mau. Kalau kemudian dia dianggap anak-anak ini tidak disupport biayanya. Jadi dia ikutin, tapi kan dia juga minta pertanggungjawaban. Nah, dan dia dengan harapan kalau ininya nyambung, biar anak-anak ini juga bisa dengan dia waktunya inilah bisa leluasa. Tapi kan kenyataannya tidak. Kemarin Sarwenda menawarkan di sini masalah untuk hak nafkah anak bahwa lebih bagus dari pihak Ruben aja membuat rekening sendiri untuk hal itu. Itu tertarik nggak dengan hal itu? Jadi begini, ya, itu kan harus disampaikan secara formal ke Ruben. Iya nanti kan. Oke. Tapi begini Den, kalau misalnya bukalah rekening atas nama anak-anak itu, anak-anak ini kan masih di bawah umur, betul tidak? Terus kalau misalnya Ruben transfer lah misalnya, Ya, siapa yang kontrol gitu? Misalnya gini, X rupiah ditransferkan anak ini, terus anak-anak ini yang KTM ngambil. Bukan. Maksudnya Ruben aja yang langsung bayar-bayar. Kenapa? Ruben yang langsung bayar-bayar gitu. Ketika Ruben ingin langsung bayar-bayar kan nggak perlu buka nomor rekening. Iya. Ruben kan bisa langsung direct. Iya. Persoalannya kan harus disampaikan nggak? Diskusi perlu disampaikan nggak? Menyampaikan terlebih dahulu. Ben, anak-anak ternyata tahun ini uang sekolahnya per bulan sekian, kan perlu sampaikan, Ben. Betul. Ini kan nggak pernah dilakukan. Enggak, maksudnya Ruben langsung aja. Nanti dia yang ngurus ke sekolah apa gitu. Kalau sudah tahu, mungkin bisa. Tapi kan sekarang kan itu kan masih wacana. Iya, wacana kan. Kalau direalisasikan, maka ini kan akan jadi bertolak belakang dengan apa yang dia sudah nyatakan. Saya tidak akan butuh lagi uangnya dia. Saya bisa kok tanggung jawab anak-anak ini. Jadi kan artinya ini akan menjadi suatu narasi yang membuat orang berpikir, oh nggak benar nih Ruben ini. Sampai mantan istrinya sudah nggak butuh lagi duit dia. Sehingga akhirnya itu dianggap sebagai suatu kebenaran, padahal belum terrealisasi. Dan kemudian di sisi lain dia masih mengharapkan ada pembukaan nomor rekening bayar-bayar sendiri. Nah ketika ini bayar-bayar sendiri, yang melekat di dalam ingatan orang kan adalah dia wanita mandiri yang sudah mengurus anaknya dan tidak perlu papanya. Ya, bagus. Dari awal sih sebenarnya kan nggak perlu ribut. Kan permintaan Ruben kan sederhana. Iya. Kasih waktu anak-anak bersama dengan saya sesuai dengan apa yang disepakati. Iya. Ini ada di sini tertulis 2-3 hari. Iya. Itu aku udah nangkep. Nah, 2-3 hari ada.
Dia tanda tangan. Iya. Yang buat notarisnya dia nggak ada dusta di sini. Iya. Kenapa ini nggak dijalankan? Iya. Itu udah Wow. simple banget loh ya. Padahal dari RO tuh cuma minta ya jatah hak asuh anaknya itu 2-3 hari aja dijalankan dengan baik. Tapi kan malah enggak. Terus yang tadi tuh soal uang ya, wacana itu tuh. Ya memang masuk akal banget. Kalau memang RO yang langsung bayar, ngapain bikin rekening? Nah itu. Langsung bayarin aja gitu kan. Udah kelar. Emang menurut gue sih ini udah terlalu banyak blunder di awal-awalnya gitu sih kayaknya. Jadinya Betul. kesininya ya, aduh gimana lagi ya? Cari celah ini cari celah itu Iya. jadinya gitu. Taunya gitu dari kan. celah itu malah buat dia. Wah, celahnya buat dia sendiri. Aduh. Nah, ini ada komen yang menarik nih Madi ya. Data dan fakta yang berbicara, bukan cuma omongan doang. Aduh. Hajar bang, kebenaran harus ditegakkan. Dan yang gue perhatikan dari tadi ya Madi ya, menurut gue nih Bang Densu ketika sama Bang Minola gaya bicaranya beda, jauh lebih serius dan ya, semua nyambung. Nah, Semuanya nyambung sih menurut gue sih. beda sama yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita juga perhatiin kayak pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu kan. Malah kita yang nangis ngelihat Anda ya. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video kemarin. Ya. Komentarnya dari Fat_Chan. Baru mampir, maaf om, kembar kah? Kelihatan kembar kah kita? Menurut Iya. kalian gimana? Coba ya, tulis di kolom komentar, oke? Komen. Dan ini ada komen selanjutnya ya dari Eli S. SW banyak drama. Singkat, padat dan jelas itu ya. Semua juga udah pada tahu, apalagi ditambah informasi dari Bang Minola. Aduh. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mau support lebih ke Adinoki, kalian bisa kirimkan super thanks-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.